Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas soal kurva, equilibrium klasik, dan kebijakan moneter, serta fiskal. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sinapin Madani. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya. Baiklah teman-teman, ini merupakan kurva pertama. Nah, jadi kurva yang ada pada gambar ini merupakan kurva dengan model Keynesian. Nah, bisa teman-teman lihat pada kurva A atau gambar A yang pada gambar ini berada di atas. Di sini menggambarkan keseimbangan di pasar uang dan investasi serta tabungan. Nah, pada kurva LM itu bisa kita lihat garis L0 ke L1. Nah, itu menunjukkan bahwa permintaan uang real untuk transaksi dan spekulasi. Sedangkan kurva IS yang didapatkan berdasarkan keseimbangan tabungan S dan investasi. Nah, kalau dilihat pergeseran dari L0 ke L1 itu menunjukkan peningkatan investasi karena menurunkan tingkat bunga dari R0 ke R1 sehingga mendorong output dari Y0 ke Y1. Kurva M ke S menunjukkan hubungan antara uang beredar dan tabungan, serta bisa teman-teman lihat pada kurva B, yaitu terdapat pada bagian bawah, itu menunjukkan keseimbangan di pasar tenaga kerja, di mana permintaan tenaga kerja adalah fungsi dari produktivitas marginal tenaga kerja, dan penawaran tenaga kerja berasal dari fungsi G yang terdapat pada garis N. Nah, pergeseran kurva permintaan tenaga kerja di atas menunjukkan peningkatan permintaan akibat pertumbuhan output yang bergeser keseimbangan dari N0 ke N1 dan upah dari W0 ke W1. Lanjut ke kurva kedua, pada gambar berikut ini menunjukkan efek efisiensi moneter terhadap keseimbangan makro. Nah, pada kurva yang di atas itu terjadi peningkatan jumlah uang beredar dari M0 ke M2 yang menggeser kurva LM dari L0 ke L2 karena peningkatan likuiditas. Tingkat bunga turun dari R0 ke R1 memicu kenaikan output dari Y0 ke Y2. Permintaan uang atau L meningkat seiring pertumbuhan output. Sementara bisa kita lihat juga pada kurva di bawahnya itu menunjukkan dampak pada pasar tenaga kerja, peningkatan output, kenaikan permintaan tenaga kerja, serta pergeseran kurva permintaan dari P0 ke P3 dan kurva penawaran tenaga kerja dari P0 yang terdapat pada G ke P3 menunjukkan kenaikan keseimbangan tenaga kerja dari N0 ke N3. Nah, selanjutnya ini merupakan kurva dengan model klasik. Terdapat 3 panel. Kita bisa lihat pada panel pertama, yaitu panel yang A, itu terjadi penurunan investasi yang dimana menyebabkan pergeseran kurva I dari L0 ke L1, menurunkan tingkat bunga. Itu kurva permintaan uang L itu juga terdapat pergeseran, keseimbangan output berubah dari Y0 ke Y1. Pada panel B kita dapat lihat bahwasanya dalam pandangan klasik penyesuaian itu terjadi lewat fleksibilitas harga dan upah. Nah, fungsi upah real atau W akan otomatis menyesuaikan hingga pasar tenaga kerja mencapai keseimbangan di N0. Pada panel C bawah sekali itu menjelaskan bagaimana kurva penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja menyesuaikan harga dan upah. Dan yang terakhir, ini merupakan kurva kebijakan fiskal yang dimana pada gambar ini menunjukkan efek dari peningkatan pengeluaran pemerintah atau G sebagai kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah agregat yang dimana dilambangkan D bergeser dari D0 ke D1
Hal tersebut menyebabkan peningkatan output dari Y0 ke Y2 yang meningkatkan harga dari P0 ke P3. Pada kesimpulannya, peningkatan pengeluaran pemerintah fiskal ekspansif meningkatkan permintaan agregat, output, dan harga. Ini sangat sejalan dengan pandangan Keynesian bahwa intervensi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi saat permintaan agregat rendah. Baiklah, dapat kita simpulkan dari seluruh model Keynesian menekankan pentingnya permintaan agregat dalam menentukan output dan kesempatan kerja jangka pendek, yang mana baik secara kebijakan moneter yang dimana melalui meningkatkan uang beredar dan menurunkan suku bunga, maupun kebijakan fiskal seperti melalui peningkatan belanja pemerintah, serta yang berperan penting dalam mendorong ekonomi keluar dari resesi. Sebaliknya, model klasik mengandalkan mekanisme pasar dengan fleksibilitas harga dan upah untuk selalu mencapai keseimbangan penuh secara otomatis, sehingga peran kebijakan dianggap minimal atau tidak perlu. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.